Perkenalkan, nama saya Daniel Mensen Parigan, NIM 210306165 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Pertama, jelaskan proses pencernaan karbohidrat, monogastrik, dan rumensia. Pencernaan karbohidrat pada monogastrik dimulai dari mulut dengan kelenjar saliva yang terdapat di dalam gizzard. Kemudian dilakukan secara mekanis dan hidrolisis, lalu dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama lalu masuk ke organ bagian akhir, saluran pencernaan yang disebut sekum, rektum, dan kolon. Kemudian pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat berlangsung di dalam rumen karbohidrat. Ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat atau selulosa di dalam rumen karbohidrat. Dalam rumen karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat. Kemudian asam piruvat inilah yang dihasilkan akan diubah menjadi PFA, CO2, dan Cl4. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dan produk akhir. Proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Dalam proses ini, hati melakukan berbagai fungsi yang spesifik seperti berikut. Ini yaitu glikogen mengubah glukosa dan fruktosa menjadi glukosa, kemudian melakukan gluconeogenesis, kemudian membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat hati. Karbohidrat sangat penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya pada penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, kemudian menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Kita lanjut pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dan ruminansia pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur di dalam ventrikulus pencernaan tersebut dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengaduk-aduk makanan dan menyemburkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin HCl, dan pepsin akan memecah menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, peptun, dan peptida. Kemudian penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Usus terdiri dari lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumner sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir, dan sekresinya membantu mengizinkan makanan pada mukosa. Terdapat banyak virus yang mengandung banyak pembuluh darah dan limbah kecil. Lapisan epitel nanti akan menyerap air dan zat makanan. Sel absorpsi inilah yang dari virus merupakan sebagai tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah pada ruminansia. Asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein mikroba rumen yang terserap dalam usus, serta hasil fermentasi rumen perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam amino. Produk inilah yang sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau disebut deaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3
Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino. Walaupun akumulasi amonia yang cukup tinggi dalam rumen protein, pakan, dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya nanti disintetis melalui protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abu masum dan selanjutnya dalam usus kecil, kemudian diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah di dalam rumen sekitar 80%. Spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis amonia sebagai sumber nitrogen, yang protein bakteri rumennya adalah pengguna paling efisien. Di samping itu yang dihasilkan juga diserap oleh darah, dimanfaatkan oleh mikroba rumen amonia melalui dinding-dinding rumen dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui salipa dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Selanjutnya pertanyaan keempat, jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati dalam rumen protein, pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen, kemudian oligopeptida. Selanjutnya ini akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang digunakan sebagai mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama Bacteroides strominocola, di mana bakteri mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Ini mempunyai sistem transport bakteriologis Romano pola, biasanya menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyrofibril febrau sulfoplens menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Kenapa? Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, dan di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Kemudian selanjutnya pertanyaan kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Proses pencernaan ternak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia itu dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen. Terdapat lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh ke tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron inilah mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh di dalam usus halus. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat larut dalam air. Penyerapan zat langsung diserap oleh usus karena zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak kemudian lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui limfatik dan ductus thoracicus. Sebagian dari lemak yang
diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limfatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme. Dalam hati di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Kemudian pada pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau hewan yang berlambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakannya adalah trigliserida, sedangkan lebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang telah menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan lemak yang diemulsikan oleh garam empedu, dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antar lemak dengan gliserol. Kemudian garam-garam empedu membersihkan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Gliserol penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak untuk gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Kemudian fosfolipid ini distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dengan sistem getah bening sebagai globul yang kecil disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Lemak dalam hati, proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang digunakan oleh bakteri rumen. Pada posisi ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut setiap dimetabolisme secara lanjut asam lemak tak jenuh akan dijumpai pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat akan dipisahkan dari asam lemak gliserol dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi FH. Kemudian bakteri erosibilipolitikal digunakan hidrolisis trigliserida dan digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen diantaranya adalah lemak, pH, onopion, bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogen ASI atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh. Hasil proses hidrolisis dalam rumen terjadi isomerase dan ikatan cis menjadi trans isomer. Reaksi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Kemudian biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami diferensiasi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai lemak jenuh yang tinggi akan asam lemak bebas. Cuman kandungan asam lemak hasil hidrolisis akan diserap oleh duodenum, asam lemak rantai oleh dinding rumen. Dinding rumen panjangnya akan berantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Kemudian pada usus halus inilah
lemak akan disintetis menjadi gliserol dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triasil gliserol dalam epitel usus. Triasil gliserol fosfolipid dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pertanyaan ketujuh, jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh unggas ataupun ruminansia. Keterkaitannya atau hubungannya adalah hasil akhir pencernaan lemak dengan terjadi reaksi antara memasuki jalur metabolisme karbohidrat glukosa dan pirufat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak yang akan mengalami beta oksidasi menjadi unit yang terdiri dari dua karbon. Setiap dua karbonnya akan mengikat satu molekul CO2, kemudian molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat, kemudian asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein yaitu mengalami 3 cara. Yang pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, yaitu asam amino ketogenik diubah menjadi asetil-CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2 akhir atau H2O. Sekian, terima kasih.